Kalau yang menista itu dari saudara-saudara kita umat muslim, biasanya itu dianggap sirkus oleh Kapolri, Kabar Eskrim, dan dir daripada Polri, terutama dir Cyber Polri ya. Artinya kalau dari kalangan umat Islam yang menista Kristen dan Katolik, itu dianggap suatu kewajaran atau dianggap sebagai dakwah, kan begitu, dakwah ya. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada per saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua bagaimana tanggapan saudara kita Pak Kamarudin ya, sebagai advokat, di mana dia menanggapi tentang diskriminasi terhadap minoritas. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini begitu banyak gereja yang dipersekusi, dan juga di mana juga para apologetik Kristen itu ditahan atau diproses secara hukum karena diduga melakukan penistaan agama. Padahal saudara-saudara kita polemikus muslim juga banyak yang melakukan hal demikian. Bahkan mereka suka menafsirkan Alkitab Kristen. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk memperlakukan Alkitab sesuka hati mereka, teman-teman ya. Dan sampai sekarang ada banyak mereka yang masih berkeliaran. Padahal itu sudah dilaporkan oleh beberapa orang dari pihak minoritas. Dilaporkan seperti Julius dan juga seperti Yonatan Nandar yang dilaporkan oleh Deolipa. Kalau Julius dilaporkan oleh Muriwali. Tapi kita lihat sekarang tidak ada respon sama sekali dari pihak penegak hukum, sehingga mereka sampai sekarang berkeliaran di YouTube untuk melakukan penghinaan dan fitnah terhadap kekristenan, teman-teman. Jadi sebelumnya mari kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Kamarudin, dan ini juga sebagai peringatan kepada seluruh pemerintah Indonesia supaya keadilan itu diberlakukan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mari kita dengarkan videonya yang berikut ini. Kalau yang menista itu dari saudara-saudara kita umat muslim, biasanya itu dianggap sirkus oleh Kapolri, Kabar Eskrim, dan dir daripada Polri, terutama dir Cyber Polri ya. Artinya kalau dari kalangan umat Islam yang menista Kristen dan Katolik, itu dianggap suatu kewajaran atau dianggap sebagai dakwah, kan begitu, dakwah ya. Tapi kalau umat Kristen atau Katolik misalnya menjawab itu penistaan, nah ini kan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Salah satu prinsip yang dilanggar di sini adalah equality before the law, ajas persamaan di hadapan hukum. Padahal konstitusi kita sudah mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Kemudian juga melanggar undang-undang HAM, sementara kita sudah meratifikasi Konvensi Internasional tentang HAM, yaitu lahirnya Undang-Undang nomor 39 tahun 99, kan begitu ya. Jadi bahwa apabila umat Kristen digebukin, ditutup gerejanya, sudah 1000 lebih ditutup di zaman Jokowi, itu selalu dianggap biasa-biasa saja, itu sebagai tontonan yang menarik. Malah yang lebih menarik lagi adalah ketika gereja HKBP Philadelphia ditutup paksa, kemudian gereja GKP Yasmin ditutup paksa, mereka beribadah 8 tahun di halaman istana Jokowi. Jokowi tidak melihat itu 8 tahun beribadah di halaman istana itu sebagai pelanggaran HAM. Tetapi ketika Israel dan Palestina baku hantam, Jokowi langsung melihat itu pelanggaran HAM berat. Bahkan uang negara ini langsung dikucurkan oleh Jokowi buat bantu Palestina melawan Israel. Tetapi Jokowi tidak ada membantu gereja misalnya untuk membangun atau mendapatkan izinnya. Kemudian umat Islam itu bebas beribadah di mana-mana, apakah itu di masjid, apakah itu di musola, bahkan di jalanan, kan begitu, bebas mereka, dan itu tidak perlu izin. Tetapi umat Kristen dan Katolik saya perhatikan harus mendapatkan izin sesuai pasal 14 SKB 23 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Nah, ini yang tidak adil. Kemudian dalam mendapatkan izin ini, pertama harus ada pengguna 90 orang sesuai pasal 14. Yang kedua, harus ada izin daripada 60 orang atau masyarakat sekitar, atau dari umat muslim ya, harus ada persetujuan 60 orang di atas meterai 6.000 atau 10.000 sekarang ini. Kemudian harus ada rekomendasi dari FKUB. Kemudian barulah bisa dimohonkan kepada Pemda, itu pun belum tentu diberikan. Dan terkadang sudah dapat itu semua, sudah dapat 90, dapat 60, dapat rekomendasi FKUB,
sudah dapat IMB itu bisa dicabut lagi IMB-nya karena ada yang menolak. Misalnya contoh satu kasus di Tangerang Selatan saya temukan ya, karena saya sering membela gereja dan pendeta, itu sudah keluar IMB dengan cara sudah ada 90 orang pengguna, sudah ada 60 orang menandatangani semeterai, tetapi karena pasca keluar IMB mohon doa restu segera dibangun gereja di Tangerang Selatan itu, karena ada yang mengancam siapa yang telah memberikan izin atau yang 60 orang di atas semeterai itu, kalau dia mati tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak ditahlilkan, maka mereka juga pada akhirnya mencabut kembali persetujuan di atas semeterai itu. Akhirnya IMB yang sudah dikeluarkan wali kota Tangerang Selatan bisa dicabut kembali gitu loh. Jadi bagaimana berbangsa dan bernegara seperti ini, hak asasi manusia kita didasarkan pada tanda tangan orang di atas meterai, sedangkan kita ini bukan anak tiri daripada republik ini. Seperti saya lah misalnya, negara Indonesia ini berdiri karena peran opung saya. Itu selalu saya katakan kepada putra-putri Soekarno karena saya pengacara mereka. Negara Indonesia ini berdiri karena opung saya itu kalau ditangkap Belanda waktu itu berjuang, bahkan 2 diantaranya dibunuh. Jadi kami bukan anak tiri ya, tapi anak kandung juga kan begitu. Tetapi dalam perlakuan Kristen, Katolik dan agama lainnya itu selalu dianggap bukan anak kandung. Yang dianggap anak kandung hanya saudara-saudara kita dari umat Muslim. Ini yang tidak adil. Nah, ini yang kita perjuangkan. Nah, ini kan pelanggaran HAM ini. Dan pemerintah selalu pura-pura nutup mata kalau terjadi pengerusakan gereja, seperti katakanlah misalnya kemarin waktu Natalan di Lampung ditutup, kemudian sebelumnya di Damas Raya Padang sana, kemudian tahun ini juga Januari di Pulau Batam, dan bahkan minggu lalu di Ranca Ekek Bandung kan gitu, gereja KBP ditutup lagi. Dan pemerintah biasanya pura-pura nggak tahu, jadi artinya punya mata tak melihat, punya telinga tak mendengar begitu. Ini yang kita anggap sebagai pelanggaran HAM gitu loh. Inilah yang saya minta supaya Pak Saifuddin membicarakan ini di forum internasional, supaya negara-negara beradab memberikan perhatian, sehingga Pak Jokowi tidak hanya melihat bahwa pelanggaran HAM itu hanya ada di Palestina dengan Israel kan begitu. Begitu kira-kira Pak. Mengapa harus ke Eropa, Pak? Apakah tidak bisa di Amerika saja, Pak? Di Amerika kan ada HAM internasional, ada Amnesty Internasional, kalau di pemahaman kita kan begini, negara-negara beradab itu kan selain Amerika kan Eropa, Kanada kan begitu. Jadi supaya lebih kuat, misalnya kalau Eropa bersatu dengan Amerika memperhatikan kepentingan kita di sini, akan lebih bagus lagi kan begitu. Jadi selain mereka, saya minta supaya berbicara di Kongres Amerika, dengan cara mencarikan pengacara dan senator di sana, senator yang berpengaruh misalnya dari Demokrat maupun dari Republik, supaya mereka bisa memberikan atensi kepada Bapak Jokowi, supaya Pak Jokowi tidak hanya sibuk membangun infrastruktur misalnya ya, tetapi juga memperhatikan sumber daya manusia, sehingga tidak ada lagi penutupan paksa terhadap gereja-gereja, dan kemudian juga tidak mempersulit perizinan beribadah, karena negara kita kan sesungguhnya kan berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Masa kita mau menyembah Tuhan kita pun begitu sulitnya sih, harus mendapat persetujuan dari 60 orang, harus ada 90. Jadi kalau tidak ada 90 nggak boleh memuji Tuhan kan begitu ya. Kemudian kalau ada 60 orang kita nggak boleh memuji Tuhan. Lalu di mana makna Pancasila? Sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima keadilan sosial. Di mana unsur keadilan sosial? Kalau kita umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dilarang beribadah kan begitu. Jadi artinya saya sebagai advokat, saya merasa berdosa dan merasa bersalah apabila tidak bisa memperjuangkan hak-hak daripada seluruh kaum umat beragama, khususnya minoritas kan begitu. Oleh karena itu, contoh salah satu ada gereja saya bela di Jakarta Barat karena sudah mau ditutup paksa wali kota. Saya katakan selagi saya masih hidup, langkahin dulu saya tidak akan biarkan tempat ibadah ditutup. Dan setelah saya jelaskan di hadapan petinggi-petinggi wali kota Jakarta Barat bahwa bukan hanya gereja saja dan yang kita perjuangkan, tapi semua tempat ibadah harus bebas gitu, maka dari pihak wali kota itu mengatakan, wah kami bangga, ternyata masih juga dilindungi, gereja juga, vihara juga gitu. Karena kami bilang semua tempat peribadatan harus bebas beribadah, tidak boleh dirusak atau dipersekusi. Nah harusnya sekarang juga begitu sikap pemerintah. Jangan kalau gereja dirusak misalnya pemerintah tutup mata, tapi kalau misalnya ada orang membalas misalnya tiba-tiba kepanasan, kan yang dilakukan oleh Menko Polhukam ini kan begitu. Ketika para ustadz kiai sebagian besar menista agama Kristen, bahkan setiap tahun, setiap Desember mengatakan halal mengucapkan Natal, yang Natalan adalah Kristen, tapi yang kepanasan adalah saudara-saudara kita sebagai umat Islam kan begitu ya, dengan mengharapkan Natal itu. Maka saya tengok itu mulai dari presiden, wakil presiden sampai menteri-menteri pura-pura nggak tahu aja, tetapi
ketika ada yang membalas langsung dituduh penistaan. Nah, inilah pelanggaran HAM berat, inilah standar ganda dari penerapan hukum kita. Ini yang saya tidak mau. Jadi saya mau bahwa seluruh warga negara bersamaan hak dan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan. Apakah dia muslim atau non muslim harus boleh beribadah, karena itu merupakan hak asasi manusia, kan begitu. Dan kita tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu memang benar apa adanya, di mana kita sudah melihat dengan nyata-nyata bagaimana para apologetik Kristen yang menjawab para polemikus Muslim dan juga memberitakan Injil, bahkan yang menyaksikan cinta kasih Tuhan bagaimana mereka mengikut Yesus, justru itu dipermasalahkan, seperti kasus Yusuf Manubulu, di mana juga Aman Suherman, saya dengar beritanya juga itu akan diproses. Tetapi teman-teman, itu sangat lucu sekali ya, kalau hal-hal kesaksian seperti itu dianggap sebagai sara lah, sebagai pemecah belah lah. Jadi kita lihat mereka, dari pihak mereka, YouTube polemikus Muslim ini ya bebas berkeliaran gitu. Seperti Ustadz Kainama, dengan seenak jidatnya dia mengutip ayat-ayat Alkitab dan kemudian dia tafsirkan sesuka hatinya. Seperti Agustan juga, dan seperti Yonatan Nandar, juga Julius, dan teman-teman mereka seperti Yusuf P.I. Banyak mereka teman-teman ya, yang membahas agama Kristen. Dan kemudian ketika pihak apologetik Kristen menanggapi atau menjawab kesalahpahaman mereka, kekeliruan mereka, justru itu dianggap sebagai penistaan. Ini sangat lucu sekali. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya kebebasan beragama di Indonesia itu semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Indonesia sebenarnya merupakan negara yang toleran. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama itu di Indonesia sudah diatur dalam konstitusi negara, seperti pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu menyebutkan di sana bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dan di pasal 28E ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Selain itu, dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Di pasal 28E di butir 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Nah, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam konteks hukum nasional di Indonesia, hak atas kebebasan beragama telah diatur pula dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia. Selain diatur dalam Konstitusi Indonesia, turut menandatangani beragam konvensi internasional yang mendukung kebebasan beragama. Salah satunya adalah Declaration of the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on a Religion of Belief yang dikeluarkan berdasarkan Sidang Umum PBB nomor 3655/1981. Nah, deklarasi ini memberi dukungan kebebasan beragama secara luas, baik dalam bentuk keyakinan maupun ekspresi keyakinan berupa ibadah, pendirian rumah ibadah, pendirian komunitas, dakwah, dan penyebaran gagasan melalui berbagai media. Jadi paham teman-teman ya, kalau saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa keyakinan maupun ekspresi keyakinan berupa ibadah, pendirian rumah ibadah, pendirian komunitas, dakwah, dan penyebaran gagasan melalui berbagai media itu bisa. Nah, tetapi sekarang kalau kita lihat, orang bersaksi aja itu sudah diproses secara hukum karena mereka nilai bahwa itu merupakan sara. Nah, jadi sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang semua itu teman-teman ya. Sedangkan di pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau Undang-Undang HAM, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selain pasal 4, pasal 22 juga turut menjamin secara khusus kebebasan tiap individu untuk memeluk agamanya. Pasal 22 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau UU HAM berbunyi, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, teman-teman. Jadi itu sudah diatur sebenarnya. Kalau kita tahu, mengerti, kalau juga kita diperlakukan secara adil, maka hak-hak kita itu sebenarnya bisa dituntut kembali. Nah, karena kita punya hak untuk berpikir, mendeklarasikan iman kita, menyaksikan iman kita. Kita berhak. Tetapi saya kurang tahu kenapa akhir-akhir ini kesaksian pun dinilai sebagai sara, sebagai pemecah belah. Saya kurang tahu letak pemecah belahnya itu di mana. Nah, jaminan hak asasi manusia di Indonesia mendapatkan landasan yang lebih kuat ketika tahun 2005 muncul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights atau stripnya ICCPR, Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Implikasi dari undang-undang ini, maka negara harus melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa diskriminasi, termasuk kepada hak-hak minoritas, dan mewajibkan negara untuk melakukan segala upaya perlindungan baik jaminan hukum atau kebijakan yang sesuai dengan konvenan tersebut. Nah, di pasal 18 teman-teman, kalau nanti bisa lihat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, setiap orang itu berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri. Artinya teman-teman bahwa kita berhak memilih agama mana yang mau kita yakini. Makanya seperti yang murtadin itu hak mereka untuk masuk Kristen, itu hak mereka. Mereka bisa memilih, punya hak mereka di situ. Dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Dan bagian kedua, tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. Berikutnya teman-teman, kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Dan berikutnya, negara pihak dalam konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua apabila diakui wali hukum yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Dan kemudian jaminan kebebasan beragama ini teman-teman terkait dengan tindak kekerasan terhadap gereja yang marak terjadi di Indonesia. Sebenarnya hukum di Indonesia sudah memberikan jaminan terhadap hal tersebut melalui pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Pun demikian, kebebasan tersebut diberikan batasan dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, pasal 18 disebutkan di sana, kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. Nah, jadi sudah jelas bagi kita teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tadi, bahwa benar adanya, bahwa memang diperlihatkan kepada kita tentang cara-cara mereka untuk mendiskriminatif kita sebagai minoritas. Nah, padahal kalau kita lihat ketika kita memberikan jawaban terhadap mereka yang salah paham tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, malah kita dianggap sebagai penista. Nah, jadi mereka yang seberang atau berseberangan dengan kita, yang suka membahas Alkitab, yang suka memfitnah Alkitab, apalagi memfitnah Yesus, ada yang berkata bahwa Yesus itu mencuri keledai, punya istri, dan lain sebagainya. Tetapi sampai sekarang proses hukum itu tidak menyentuh mereka. Saya kurang tahu bagaimana kita ini di mata hukum, apakah sama di mata hukum atau berbeda. Seharusnya kalau berbeda di mata hukum harus ada pernyataan langsung dari pihak pemerintah, karena kita lihat justru kita disudutkan terus teman-teman ya, sehingga kelihatan sekali bahwa minoritas itu tertekan sekali soal masalah keyakinan. Nah,
Jadi karena itu sudah terus terjadi hari demi hari, tahun demi tahun, apalagi dekat-dekat perayaan Natal ada aja masalah gereja dipersekusi. Nah, kemudian jaminan kebebasan mendirikan rumah ibadah seperti gereja memainkan peran penting dalam kehidupan umat Nasrani atau umat Kristen, sehingga penting bagi umat Kristen untuk memahami betul tata cara pendirian bangunan gereja di Indonesia. Tata cara pendirian gereja diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama atau FKUB, dan pendirian rumah ibadah. Pada pasal 13 Perber Menak dan Mendagri nomor 8/9 tahun 2006 disebutkan di sana bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Pendirian rumah ibadah ini dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Apabila keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan atau desa tidak terpenuhi, maka pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau kota atau provinsi. Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan Pak Kamarudin, kalau kita bandingkan dengan kita yang minoritas, justru mereka yang lebih bebas ibadah. Bisa ibadah di tempat umum, bisa ibadah di tempat ibadah mereka, rumah ibadah mereka. Tetapi kita justru tidak pernah mengganggu ketentraman umum, apalagi kita melakukan atau melaksanakan ibadah kita di tengah jalan raya. Tidak pernah orang Kristen melakukan demikian. Tetapi kenapa justru Kristen ini yang selalu atau sering dipersekusi? Nah, jadi harapan kita teman-teman, ini biarlah kiranya pemerintah bisa membuka mata ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kamarudin. Jangan sampai pura-pura tidak melihat, jangan sampai pura-pura tidak mendengar tentang hal-hal diskriminatif ini. Justru harus membuka mata juga bagaimana saudara-saudara kita, khususnya para polemikus atau kelompok-kelompok tertentu yang suka memfitnah kekristenan, menghina kitab suci Kristen dan juga sesembahan Kristen. Nah, harus juga diproses secara hukum supaya keadilan sosial itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu saja yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.